Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Sugiyarti dari kelompok 2. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan teknologi nano. Nah, teknologi nano ini adalah ilmu dan teknik yang berkaitan dengan desain, karakterisasi, produksi, serta aplikasi struktur perangkat dan sistem pengendalian dalam bentuk dan ukuran dalam skala nanometer. Nah, pada skala-skala ini, sifat-sifat bahan dapat berbeda secara signifikan dibandingkan bentuk makronya. Nah, teknologi nano ini pertama kali dipaparkan oleh Richard Feynman pada tahun 1959, namun pada tahun 1980-an teknologi nano ini baru berkembang setelah ditemukannya penindai terowongan atau STM dan Feynman fluoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh nanoteknologi pada privasi. 1. Peningkatan pengawasan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sensor yang lebih kecil dan tersembunyi. Nanoteknologi memungkinkan pembuatan sensor yang sangat kecil, bahkan berukuran nano, yang dapat ditempatkan di berbagai objek sehari-hari tanpa terdeteksi. Yang kedua, jaringan pengawasan yang luas. Dengan biaya produksi yang berpotensi rendah, sensor nano dapat disebarkan secara luas, menciptakan jaringan pengawasan yang pervasif dan sulit dihindari. Yang ketiga, nanorobot untuk pengintaian. Di masa depan, nanorobot yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau lingkungan dapat digunakan untuk mengumpulkan data informasi rahasia tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu. Nah, yang kedua, ada tantangan dalam perlindungan privasi. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesulitan deteksi. Ukuran perangkat nano yang sangat kecil membuatnya sulit dideteksi oleh metode pengawasan tradisional. Yang kedua, kurangnya transparansi dan kontrol. Sifat tersembunyi dari banyak aplikasi nanoteknologi dapat mengurangi transparansi tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan sehingga sulit bagi individu untuk mempertahankan kontrol atas informasi pribadi mereka. Yang ketiga, implikasi etis dan hukum yang belum jelas. Di sini perkembangan nanoteknologi yang pesat seringkali mendahului kerangka kerja etis dan hukum yang sesuai untuk melindungi privasi. Yang keempat, kemampuan data yang rentan. Perangkat nano dengan kemampuan komputasi dan memori yang terbatas mungkin rentan terhadap serangan cyber yang memungkinkan pihak yang tidak berwenang mengakses data pribadi. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini, teknologi nano memiliki potensi besar dalam transformasi pertanian menjadi lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan. Penerapan nanoteknologi dalam bentuk pupuk, pestisida, dan sensor cerdas dapat menjawab berbagai tantangan dalam pertanian konvensional. Namun, implementasi ini tetap membutuhkan kesiapan dan sisi kebijakan, edukasi, serta riset berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi nanoteknologi dalam pertanian. Nanopupuk dirancang agar lebih mudah terserap oleh tanaman dengan partikel yang lebih kecil dari pupuk konvensional. Yang kedua, nanopestisida. Nanopestisida memanfaatkan teknik enkapsulasi untuk melepaskan zat aktif secara perlahan dan hanya saat diperlukan. Yang ketiga, sensor nano. Penggunaan sensor berbasis nano dalam bidang pertanian memudahkan
pemantauan kondisi lahan dan tanaman secara akurat dan real time. Yang keempat, perlindungan tanaman dan deteksi penyakit. Dengan pendekatan nanobioteknologi, penyakit tanaman dapat dideteksi sejak dini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tantangan. Yang pertama, manfaat. Efisiensi penggunaan input pertanian seperti pupuk dan pestisida. Yang kedua, peningkatan hasil panen dengan dampak minimal terhadap lingkungan. Yang ketiga, penghambatan biaya jangka panjang dan pengurangan limbah pertanian. Yang keempat, kemudahan penentuan kondisi lahan dan tanaman secara presisi. Yang kedua, tantangan. Investasi awal yang mahal untuk pengembangan dan adopsi teknologi. Yang kedua, masih terbatasnya pemahaman petani terhadap teknologi naon. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap keamanan neon material bagi manusia dan lingkungan. Yang keempat, minimnya regulasi dan standar dalam penggunaan neon teknologi pertanian. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan berkaitan tentang manfaat dan tantangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.